Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Richard Silalahi, Sarjana Hukum selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku moderator pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, dan Hakim Justisi Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang keempat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Nabi Bari Syakban, Sarjana Ekonomi, Arsiparis Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan para hadirin, saya akan membawakan doa secara Islam bagi Bapak dan Ibu serta hadirin yang beragama selain Islam kiranya dapat menyesuaikan masing-masing. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada siang hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan bagi hakim tinggi, pimpinan, para hakim, hakim ad hoc, panitera, sekretaris, dan pejabat struktural, fungsional, dan aparatur pengadilan negeri sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan satu apapun sampai selesainya kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan bimbingan teknis ini sebagai sarana pembelajaran kami untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman kami, sehingga dapat diterapkan dan mempermudah pekerjaan setiap satuan kerja kami demi menuju peradilan yang agung. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik kedudukan hukum akta notaris ditinjau dari hukum perdata yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Richard Silalahi, Sarjana Hukum selaku pembicara, didampingi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator, serta panitera pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Hajah Syarifah Mastura, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilakan. Tepuk tangan. Yang mulia pimpinan pengadilan tingkat banding di Medan beserta para hakim tinggi dan seluruh aparatur serta pimpinan pengadilan negeri, para hakim dan seluruh aparatur sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang bisa mengikuti acara ini baik secara luring maupun daring. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan. Dalam kehidupan hukum, kedudukan alat bukti surat yang merupakan tanda bacaan yang dapat mengungkapkan isi pikiran atau curahan hati dimaksudkan sebagai bukti sangat
penting kedudukannya di dalam hukum. Seperti kita ketahui, surat dibagi 3, surat biasa, surat di bawah tangan, dan akta otentik. Hari ini, siang hari ini, kita akan diingatkan kembali bagaimana sih kedudukan hukum. Akta notaris ditinjau dari hukum perdata. Sebentar lagi oleh pemapar akan disajikan legal status atau kedudukan hukum akte notaris. Tentunya nanti tidak luput juga kajian tentang legal capacity atau kapasitas hukum seorang notaris dalam membuat produk-produk hukumnya. Baiklah, kita segera akan mulai ini. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber yang luar biasa ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, narasumber siang hari ini adalah Bapak Richard Silalahi, Sarjana Hukum. Beliau hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, hadir mewarnai kehidupan PT Medan dengan segala aspeknya sejak tanggal 2 Mei 2023. Banyak sekali karya dan kiprahnya di Pengadilan Tinggi Medan, baik secara teknis maupun selaku melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengalamannya menjadi hakim sudah berkali-kali pindah, dimulai dari Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim, kemudian hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Kacamatanya belum dicuci sama istri. Ya, sama-sama tua. Dan banyak sekali nanti karena tulisannya kecil-kecil dan tahunnya kecil-kecil, sebelum dimulai ya narasumber dipersilahkan memperkenalkan dirinya dulu 2-3 menit. Yang jelas gantengnya tidak berubah. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan narasumber kita, Bapak Richard Silalahi. Waktu 30 menit dengan aparatnya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan waktu kepada. Yang mulia Bapak Pimpinan Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Panusunan Harahap, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak-bapak pengadilan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu sekalian, Bapak panitra maupun sekretaris serta para mahasiswa, adik-adik kami mahasiswa, Bapak Ibu ketua maupun wakil ketua pengadilan negeri serta para hakim sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara yang ikut bergabung dalam aplikasi JOM. Kami mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera. Bahwa dalam rangka meningkatkan kenalan dulu ya. Oke. Baik, kami perkenalkan. Nama saya selaku pembicara yang akan menyampaikan topik pada siang hari ini. Nama saya Richard Silalahi, Sarjana Hukum, Jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, pangkat pembina utama 4E. Lahir di Pancur Batu 30 Mei 1959. Pendidikan Sarjana Hukum S1 dari Universitas Sumatera Utara. Alamat rumah di Medan, Jalan M. Nawihara nomor 115. Riwayat jabatan pekerjaan. Saya dimulai berkarir dari staf ataupun calon hakim Pengadilan Negeri Medan pada tahun 1986.
Kemudian mutasi sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tahun 1991. Kemudian dimutasi ke Pengadilan Negeri Tarutung pada tahun 1998. Kemudian dari Tarutung dimutasi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2002. Kemudian dari Pengadilan Simalungun dipromosi menjadi wakil ketua di Pengadilan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan pada tahun 2007. Kemudian selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat. Dan selanjutnya dimutasi kembali ke Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemudian saya dimutasi kembali menjadi Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dari Palembang kemudian dimutasi kembali ke Pengadilan Negeri Medan. Dan dari Pengadilan Negeri Medan dimutasi kembali ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai hakim tinggi, dan selanjutnya sejak pada bulan Mei 2023 dimutasi menjadi hakim Pengadilan Tinggi Medan. Mudah-mudahan sampai pensiun di sini nantinya kalau sehat-sehat. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembicara pada siang hari ini akan menyampaikan topik sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak moderator tadi. Maka dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, mengembangkan serta meningkatkan kompetensi maupun mengembangkan kinerja bagi para aparatur pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kami ditugaskan, saya selaku pembicara ditugaskan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Medan, yang dikoordinasikan oleh Ibu Citra Andriani Haraha, SE, yang juga selaku Kabak Umum Keuangan, yang dimana kami dibantu oleh moderator Bapak Kurnia Yani Darmono, sarjana hukum, magister humaniora, dan juga dibantu oleh notulen, yaitu Ibu Syarifah Matua, sarjana hukum serta MC kita Ibu Nida Syafriani Nasution, sarjana hukum serta staf IT Chandra. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan topik yang akan dibicarakan pada siang hari ini dengan judul kedudukan hukum akta notaris ditinjau dari hukum perdata. Baik, mari kita dengarkan sama-sama. Dasar hukum. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang dalam hal ini kami singkat dengan UUJN. Pengertian: notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan salinan dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris menurut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagai urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Produk notaris, akta otentik, dokumen resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris yang berisikan tindakan hukum yang sah. Akta perjanjian, notaris yang mengikat kedua belah pihak yang menandatanganinya dan dibuat oleh notaris. Akta pendirian perusahaan, merupakan dokumen yang menjelaskan proses pendirian sebuah perusahaan dan yang dibuat oleh notaris. Akta jual beli, dokumen yang mengikat kedua belah pihak dalam hal transaksi jual beli dan dibuat oleh notaris. Akta perubahan anggaran dasar, yaitu dokumen yang menjelaskan perubahan dalam anggaran dasar suatu perusahaan dan dibuat oleh notaris. Sertifikat hak milik, dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan suatu properti dan dibuat oleh notaris. Akta waris, yaitu dokumen yang menentukan bagaimana harta warisan akan dibagikan setelah kematian seseorang dan dibuat oleh notaris. Surat kuasa, dokumen yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemegang kuasa dan dibuat oleh notaris. Ruang lingkup kewenangan notaris. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya adalah notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya ada pasal 52 UUJN ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri, suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ruang lingkup kewenangan notaris. Notaris haruslah berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta tersebut dibuat. Maksudnya adalah bahwa bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu notaris hanya berwenang untuk membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan, dan notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh surat pengangkatan SK dan sebelum melakukan sumpah jabatan. Kewenangan notaris. Hal ini termuang dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
atau membuat akta risalah lelang. Tentang kedudukan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dalam hukum pembuktian acara perdata. Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum. Di samping itu, hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri di antara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya di pengadilan. Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk tercapainya kebenaran formal. Pembuktian perkara perdata mengenal alat-alat pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang tertentu. Kami ulangi, bukti tertulis atau surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Tulisan yang dibuat secara khusus, yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuatnya. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik mengenal asas publica probatis ipsa, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik. Hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal, maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut. Ini berbeda halnya dengan akta di bawah tangan, di mana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut. Akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika terbukti sebaliknya. Jika tidak, kami bilang jika tidak terbukti sebaliknya. Syarat akta otentik pasal 1868 KUH Perdata. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, dapat diancam kehilangan keotentikannya. Bentuk akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris atau akta relas atau berita acara. Dalam akta relas ini, notaris menulis atau mencatatkan semua hal-hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak. Contohnya, akta berita acara risalah rapat RUPS, suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budal, dan lain-lain. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau pihak atau akta parti. Akta parti atau akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak. Atas hal tersebut, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris.
Dalam akta pihak, notaris memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak ke dalam akta notaris, misalnya perjanjian kredit. Tentang kekuatan pembuktian akta notaris. Kekuatan pembuktian lahiriah. Kemampuan lahiriah akta notaris adalah merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik jika dilihat dari luar. Lahirnya sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik. Kekuatan pembuktian formal. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu, menghadap dan para pihak yang menghadap, dan tanda tangan para pihak penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris pada akta pejabat atau pemberita acara, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak penghadap pada akta para pihak. Kekuatan pembuktian materi. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan ataupun yang dimuat di dalam akta pejabat atau berita acara atau keterangan para pihak yang diberikan disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Tentang kekuatan pembuktian akta notaris. Ketika kekuatan sebuah akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian, khususnya dalam hukum acara perdata, dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut. Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti sempurna kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan prosedur pembuatan akta yang telah ditentukan dalam UUJN berkaitan dengan kewajiban pembacaan akta kepada para penghadap, ketentuan anatomi akta, syarat penghadap dan para saksi, penandatanganan akta, tata cara renpoint. Dengan demikian hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata. Demikian topik pembicaraan yang dapat kami baca, kami sampai kepada hari ini. Untuk itu kepada para ketua, wakil ketua, para hakim Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, kami berikan kesempatan melalui moderator nantinya untuk bertanya, karena di sini ada para narasumber kita yang handal, yaitu Bapak moderator kita juga di sini, yaitu Bapak Kurnia Yani Darmono, sarjana hukum humaniora, Bapak Bombongan, sarjana hukum LLM. Ini mantan ketua satuan khusus ini, Bapak Abdul Aziz, sarjana hukum, magister hukum. Pak ini juga mantan ketua satuan khusus juga ini. 2 kali satuan khusus. Terus ada lagi yang lain para senior-senior kita di sini, yaitu Bapak Mion Ginting yang sudah arang melintang, Bapak Belman juga arang melintang, ya. Sudah Bapak Jumokas ada juga di sini, Bapak Samsul Bahri Harahap juga hadir di sini sebagai narasumber kita. Juga Bapak Hakim Bapak Madit Susisna, Bapak sudah Pak, biar dan lain-lain. Kami serahkan kepada Bapak moderator yang ngomong. Bapak, Ibu, Saudara, sangat luar biasa. Singkat, padat, jelas, clear, ya. Seperti laporan pertanggungjawaban wali kota di DPR. Seperti laporan fraksi-fraksi di DPR. Ya.
narasumber yang luar biasa sudah memaparkan kedudukan hukum akta notaris. Namun dalam praktek, ya, tadi sudah disampaikan poinnya adalah sesuai pasal 1870 KUH Perdata, kedudukan hukum akta notaris bersifat sempurna. Apa yang ditulis di situ harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam praktek peradilan, ini sering dipermasalahkan. Satu, produknya cacat, tanda tangannya disangkal, orangnya tidak pernah hadir menghadap di notaris. Begitu juga kesepakatannya cacat, apa yang dituangkan di situ perbuatan semu atau perbuatan berpura-pura, misalkan itu adalah perjanjian utang piutang, tapi ditulis sebagai jual beli dan sebagainya. Banyak sekali di perkara perdata itu kedudukan hukum akta notaris dipermasalahkan. Oleh karena itu, kita buka kesempatan sharing informasi maupun tanya jawab tentang kedudukan hukum akta notaris. Utamanya permasalahan-permasalahan apa yang diketemukan di pengadilan tingkat pertama dan sekiranya perlu diputuskan, jadikan geden dari praktek peradilan melalui putusan hakim. Narasumber tadi memaparkan kurang dari 6 menit dari waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan waktu yang panjang ini bisa kita lakukan dengan diskusi. Kita buka suara dari adik-adik, teman-teman di pengadilan tingkat pertama. Silahkan. Ada masukan, pertanyaan. PN Sidikalang langsung disambut. Kita beri tepuk tangan pada PN Sidikalang. Terima kasih, selamat siang. Kami dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Nama saya Johannes, Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama mengenai akta notaris. Bagaimanakah sikap hakim apabila ada dua akta notaris yang saling bertentangan? Apakah kita bisa mengambil sikap seperti dalam hal sertifikat hak atas tanah, yang mana sertifikat terbaru dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan sertifikat yang sebelumnya? Apakah kita bisa menerapkan hal yang sama pada akta notaris yang mengatur dua hal yang sama? Kemudian yang kedua, izin Pak, saya ingin menanyakan mengenai grosse akta, Pak. Akta notaris dalam bentuk grosse akta yang menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kekuatan eksekutorial. Apakah majelis hakim masih bisa menilai kekuatan pembuktian dari kekuatan eksekutorial dari grosse akta pengakuan utang tersebut? Demikian Pak, terima kasih. Izin pertanyaan saya. Terima kasih. Ada dua pertanyaan narasumber. Bagaimana sikap hakim apabila ada dua akta otentik yang saling bertentangan? Bagaimana menilainya? Yang kedua, bagaimana kedudukan grosse akta yang sudah ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Indonesia, kekuatannya dalam praktek perdata saat ini. Silahkan masukkan dulu dari narasumber atau dari para hadirin yang hadir di sini. Ya. Sebagai gambaran, tadi sudah diuraikan oleh narasumber tentang kedudukan akta notaris dari sisi 3 hal, formal atau bentuknya, isinya, dan sebagainya. Silakan narasumber. Baik, terima kasih kepada penanya. Ini Pengadilan Negeri Sidikalang ini pada minggu yang lalu juga bertanya. Kalau tidak salah, namanya Johannes juga ya?
Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi pertama, bagaimana sifat hakim? Ya, apabila dalam persidangan satu perkara menemukan ada dua akta autentik. Oleh karena itu, menurut kami, pandangan kami, apabila ada dua autentik yang saling bertentangan, tentunya harus dilihat kembali, kita meneliti akta tersebut, ya, tentang keasliannya. Para pihak yang menghadap apakah ataupun tanda tangan, serta kapan itu akta notaris itu dilakukan. Nah, untuk itu di situ kita perhatikan di sana, bila perlu nantinya memanggil juga notarisnya, artinya yang membuat akta tersebut untuk didengar, ya, kembali sehubungan dengan akta yang dilakukan. Itu menurut kami yang pertama. Yang kedua, tentang gross akta yang tidak ada irah-irah, ya, itu irah-irah atau demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut hemat kami, gross akta itu adalah harus memuat irah-irah demi ketuhanan, sehingga apabila tidak ada irah-irah tersebut maka tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutif. Demikian menurut pendapat kami. Namun demikian, apabila ada pendapat lain atau pencerahan dari para bapak narasumber lain, Bapak Darmono, Bapak Bombongan, atau Pak Aziz, kami persilakan. Tadi narasumber telah menguraikan kekuatan pembuktian akta notaris bisa dilihat dari kedudukannya pembuktian secara lahiriah, pembuktiannya secara formal, dan pembuktiannya secara material. 3 hal itu yang menjadi landasan hakim untuk menilai. Tentunya dalam perjanjian juga ada asas-asas, ya, perjanjian yang terakhir mengenyampingkan yang terdahulu dan sebagainya. Namun bagaimanakah manakala terhadap suatu peristiwa ada akta notaris tetapi terhadap fakta itu dibuat saling bertentangan. Misalkan ada suatu objek sengketa, objek perkara, terbit perjanjian utang piutang. Terus pada hari dan tanggal yang sama, kalau sama mungkin begitu Sidikalang, ternyata itu terbit juga perjanjian jual beli atas objek perkara. Bagaimanakah itu harus disikapi, ya, oleh hakim? Kira-kira itu problematik yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Sidikalang. Mohon pencerahan dari para senior yang hadir di sini. Silahkan. Yang kelihatan berpengalaman kelihatannya Pak Albert ini. Silakan Pak. Prakteknya kalau mendapati hal itu, mana yang harus dipilih? Kalau terhadap, ada Pak Albert? Tidak ada. Pak Bombongan. Silakan. Iya, terima kasih. Tapi ini mungkin lebih jelasnya untuk pertanyaan nomor 1, dalam konteks apa tentang akte terjadi perbedaan, ya, 2 akte yang berbeda. Apa yang dihadapi Bapak dari PN Sidikalang? PN Sidikalang bagaimana, Johannes? Itu dalam konteks apa 2 sertifikat itu, 2 akte itu, ya? Di situ Pak, dalam konteks umum sih Pak, tapi mungkin dalam kasus sepertinya dalam akta jual beli, katakanlah ada 2 peristiwa hukum berupa jual beli tanah yang dibuat akta notaris yang ternyata beberapa waktu setelahnya dibuatkan juga akta jual beli oleh notaris yang sama namun dengan pihak yang berbeda. Nah seperti itu, dalam konteks seperti itu bagaimana kami menyikapi pertentangan antara adanya dua akta notaris yang berbeda ini, kan? Karena mungkin yang di lapangan itu, ya, jarang terjadi perbedaan 2 akte itu sama dalam objek yang sama kalau bukan tanah. Apa maksudnya perjanjian jual beli dalam tanah, ya? Izin Pak, betul Pak, dalam konteks tanah atau jual beli benda tidak bergerak seperti itu Pak. Baik. Nah,
Kalau misalnya suatu akte notaris juga ada kepalanya tetapi ada isinya, hal yang berbeda. Jadi seperti yang disampaikan tadi, formilnya juga bisa dicek itu secara umum ya. Tetapi kalau misalnya secara khusus itu akte yang berbeda, bisa kita ketahui apa yang harus dicek di sana dan bagaimana menelaah dan menganalisanya. Nah, kalau misalnya yang biasa dihadapi itu biasanya ya, itu adalah dua akte yang ada jual beli PPAT untuk dua PPAT, tetapi itu objeknya yang sama. Sehingga menimbulkan sertifikat, dua sertifikat. Itu yang ada di lapangan. Kalau misalnya perjanjian, misalnya jual beli, ternyata ada akte notaris jual beli dan kemudian lagi dibuatkan, maaf kata, utang piutang, terus kemudian lagi dibuatkan akte jual beli, ini kelihatannya hampir tidak ada ya kalau dari sayanya. Yang ada kadang-kadang perjanjian dibuat kepalanya tentang jual beli, tetapi isinya berbeda, antar kepala dan isi berbeda. Itu yang sering juga dianalisa oleh hakim dalam perjanjian-perjanjian baku itu sering terjadi. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya seperti ini lebih bagus kita menganalisa tadi dalam konteks apa bisa kita bahas. Kalau secara umum apa yang disampaikan oleh narasumber dan moderator saya pikir sudah cukup ya untuk secara umum formil materialnya itu sudah cukup ya. Bagaimana? Jadi dalam konteks apa Bapak bertanya ini supaya kami bisa lebih menganalisa apa yang berbeda otentiknya, contohnya apa? Mungkin yang dalam pikiran saya sih mungkin seperti dalam yang tadi itu Pak, akte jual beli tanah yang Iya, itu betul. Ya, kalau tanah, nah sekarang itu betul. Nah, kalau tanah ada jual beli, ya kan, maka dicek tanah itu yang dijual belinya itu apa. Untuk mencek siapa yang paling berhak, itu sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kemarin, itu harus diperiksa satu, kalau dia itu asal-usulnya SU-nya apa, surat ukur. Kalau nggak surat ukur, ada GS-nya. Semua tanah dasarnya itu adalah GS. Kadang ada berpikir, kalau sudah PPAT yang pertama itu yang terakhir, atau sertifikat yang terakhir adalah ada yang sebelumnya, maka yang paling benar itu adalah sertifikat yang lebih dahulu daripada yang akhir. Ada berpendapat seperti itu. Nah kemudian sama aja PPAT juga dalam aktenya itu tentu perjanjiannya lebih awal daripada yang terakhir. Tapi kalau kita cek, itu ternyata dia itu dari GS yang sama. Nah kalau GS-nya yang pertama tadi itu duluan dibuatkan lahir ada dari GS yang seharusnya adalah milik daripada PPAT yang jual beli yang terakhir, maka sertifikat atau perjanjian atau akte yang dibuat oleh notaris yang awal itu harus dibatalkan karena dia itu bukanlah orang yang berhak untuk membuatkan perjanjian atau jual beli atas suatu objek tanah yang sudah ada GS-nya atau SU-nya atas nama orang pihak ketiga. Nah, di lapangan dalam prakteknya itu kepertanahan dipecah lagi untuk menghilangkan GS dan SU-nya ini, maka dipecah lagi yang dari induk itu misalnya menjadi 4 bagian. Itu adalah bagian-bagiannya. Sehingga oleh karena itu harus dilihat di dalam PPT Torrens. Torrens itu adalah sejarah dari mana sebenarnya PPAT itu untuk bisa melakukan jual beli. Dari mana haknya dia untuk menjual beli. Jadi jangan dilihat dari PPAT-nya itu sendiri. PPAT ini dengan PPAT ini kalau dilaga, lah sama-sama otentik. Tetapi mana yang benar, mana yang tidak, situlah dicek formil dan materialnya. Untuk konteks ini, maka yang dilihat adalah GS dan SU-nya. Siapa yang paling berhak. Karena kalau misalnya di sertifikat itu kan sudah pemilik yang sah. Bagian daripada konsekuensi lanjutan daripada PPAT-nya. PPAT pejabat pembuat akte tanah. Ya, ada karena ada jual belinya. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi kalau misalnya ada 2 sertifikat ya, jangan atau PPAT ada 2 perjanjian akte otentik, jangan dilihat karena tanggalnya. Secara umum, hakim berpikiran mana sertifikat yang paling awal atau perjanjian yang paling awal, itulah yang paling berhak daripada sertifikat yang paling terakhir. Itu. Nah, untuk membuktikan siapa paling berhak, harus dicek tadi saya bilang itu tentang GS atau SU-nya. Di sana sudah ditentukan siapa yang menjadi pemiliknya. Dari sana kita berangkatnya, Pak, untuk menentukan siapa sebenarnya akte ini yang paling benar. Mungkin itu masukan dari saya. Khusus tentang nomor 2 grosse. Kalau Bapak ngomong grosse, berarti ada irah.
Kalau nggak ada irah, itu bukan grosenya, Pak. Itu salinannya. Ya. Jadi ada salinan, ada grose. Yang grose itu yang ada irahnya, yang tidak grose itu berarti salinan. Yang bisa dieksekusi adalah grose, dan grose itu diberikan kepada orang yang berhak karena dia yang akan melakukan eksekusi. Salinan diberikan kepada orang yang tidak yang untuk mengetahui, sehingga grose itulah yang nanti orang akan untuk melakukan eksekusi itu bisa. Jadi biasanya itu diberikan kepada kreditur. Misalnya kayak bank, dia yang pegang grosenya, salinannya adalah kepada orang debitur. Jadi kalau misalnya bilang gimana grose yang tidak ada irah-irahnya, ya bukan grose namanya, salinan. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, saya tambahi. Pak Yohanes dari Sidikala, seorang notaris itu seorang pejabat umum. Dia bertindak sesuai kedudukan dan wewenangnya. Kalau terhadap perjanjian atas tanah, ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Seorang notaris sebelum membuat AJB itu kalau sudah bersertifikat harus cek bersih kepada BPN. Siapakah sesungguhnya pemilik situ? Apa yang tertera dalam sertifikat sebagai penjual? Apakah dia orang yang berwenang? Apakah dia bebas dari silang sengketa? Apakah dia bebas dari kewajiban pajak-pajaknya? Itu kewajiban seorang notaris. Ya. Kemudian kalau terjadi 2 kali jual dan sebagainya, itu biasanya kalau yang jual yang nakal, yang satu ya dia jual di depan notaris PPAT, tetapi mungkin yang satu dijual ke lain orang, tapi di depan kepala desa atau kepala adat. Nah, itu yang sering dipertentangkan. Sehingga manakah yang benar, jual beli yang dilakukan di depan notaris atau di depan pemuka adat atau kepala desa. Dan nanti hakim akan menyikapi bagaimana kedudukan hukum akte notaris seperti dipaparkan oleh narasumber, dan mudah-mudahan paparan ini bisa menjadi referensi dari Bapak untuk menjatuhkan putusan. Mengenai gross akte, itu sudah diatur bagaimana bentuknya dan bagaimana isinya di 224 HR. Pelaksanaannya juga sudah diatur. Nomor 1, harus dapat ditentukan atau tertentu jumlah hutangnya. Bentuknya harus dengan akte notaris, dan itu dibaca aja ketentuan-ketentuan yuridis tentang syarat sahnya suatu gross akte. Ya, mudah-mudahan 2 pertanyaan ini bisa diterima dengan baik, dan kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lain dari terutama Bapak Ibu Hakim atau panitra atau praktisi yang ada di pengadilan tingkat pertama. Silahkan. Oh, ada lagi tambahan ya, pencerahan dari Pak Pombongan. Silakan. Apa? Iya. Bukan. Ya, Sidikalang jangan merujuk pada kasus yang ditangani ya. Jadi tetap di Bintek ini kalau kasus-kasus sedang berperkara di situ jangan dijadikan pedoman. Ya. Iya, di dalam perjanjian dalam itu ya. Kalau misalnya ada perjanjian itu sudah ditandatangani semuanya pakai notaris ya, pakai otentik. Nah, terus merasa kalau misalnya perjanjian itu tidak adil, kata orangnya, tidak adil. Nah, terus tidak fair. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi suatu perjanjian yang ada unsurnya seperti itu, dan lari ke pasal berapa kita buatkan untuk telaahnya, dan bagaimana? Karena sering terjadi perjanjian baku, ini perjanjian baku yang seringnya, misalnya hutang piutang membeli mobil, motor, itu kan perjanjiannya itu sudah baku, artinya sudah ada.
tanda tangan atau tidak. Jadi waktu kita tanda tangan, berarti kita setuju. Tetapi setelah kita jalani, kita alami, lah perasaan saya kayaknya kayak nggak benar ini perjanjian. Kok saya tanda tangan? Lah iya ya, tapi gimana? Mau tidak mau saya butuh rumah ini juga, saya butuh mobil ini juga, saya tanda tangan. Udah. Tapi di tengah perjalanan akhirnya terjadi selisih, maka dia mengajukan tentang bahwa dia mengatakan perjanjian itu tidak fair. Sementara secara notaril itu adalah pembuktian sempurna. Kata orang yang jual atau perumahan atau yang punya mobil, kamu kan sudah tanda tangan, berarti kamu terima. Kalau kamu nggak tanda tangan, ya kan terima. Ini cara Bapak. Kalau mau ya ambil, kalau nggak mau ya sudah. Bagaimana pengadilan negeri menyikapi seperti ini dan diarahkan ke pasal berapa? Terima kasih. Jadi topik kedua, pertanyaan kedua, apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris ternyata berbentuk klausula baku atau standar kontrak, atau yang diperjanjikan orang itu di persimpangan jalan terjadi sengketa, berpendapat apa-apa yang disepakati dengan akta notaris itu ternyata mungkin tidak fair, tidak adil, cacat karena kedudukannya tidak seimbang, sehingga dianggap dia tidak mempunyai hak untuk mengutarakan kehendak atau pendapatnya. Lah, kalau terjadi seperti ini, singkatnya, bagaimanakah sikap hakim? Apakah perjanjian yang dibuat oleh notaris itu bisa dibatalkan? Atau bagaimana yang sudah tertulis itu dianggap kehendak yang cacat? Ya. Nah, silakan kasih masukan ya. Kan syarat-syarat perjanjian kan ada 4 ya. Ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Kalau syaratnya yang diperjanjikan itu dianggap tidak adil, tidak fair, nah, mana sikap hakim? Kita tanya dulu PN, siapa tahu PN biar saya. Nah, ya ditanya di PN. Ya, PN menjelaskan. Silakan PN menanggapi permasalahan. Kalau Pak Kurnia kan sudah tahu jawabannya itu. Belum tahu juga. Itu. Ayo silakan hakim-hakim nanti pengetahuannya. Ya. Silakan di pengadilan atau pernah tidak mengalami kasus terhadap perjanjian yang dianggap tidak seimbang, tidak adil dan sebagainya. Silakan. Ini sering di pengadilan-pengadilan yang agak kota besar ya. Mungkin Pematang Siantar, ada Lubuk Pakam, hakim-hakim di situ ya. Atau di Medan sering terjadi ya. Terhadap perjanjian yang dibuat secara notarial, tetapi isinya dipandang tidak adil dan sebagainya. Silakan, ya, silakan. Ini ada masukan dari Bapak Hakim Tinggi Jumongkas Lumban Kaul. Coba kameranya di-shoot. Terima kasih, moderator. Karena duduk di belakang, mohon berdiri Pak Anu biar masuk, biar masuk Oke. TV. Ya. Masuk TV. Oke, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bombongan tadi, Bisa di-zoom, Pak. bahwa intinya notaris tidak membuat perjanjian baku. Itu yang harus dipegang dulu. Notaris itu membuat akte sesuai dengan keinginan ataupun kemauan kedua belah pihak yang datang menghadap kepada si notaris. Jadi tidak ada formulir yang disediakan oleh notaris seperti di bank ataupun misalnya di Toyota, apabila kita misalnya mau beli kredit mobil ataupun sepeda motor, kita sudah disuguhkan dengan perjanjian baku yang sudah mereka sediakan. Sehingga kita selaku calon debitur hanya tinggal ya dan tanda tangan. Kalau di notaris berbeda. Di notaris itu para pihak datang menghadap dan menyampaikan apa yang akan diinginkan mereka. Kemudian notaris membuat perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian perjanjian yang telah tertuang di dalam akte itu dibacakan kepada para pihak. Apakah sudah oke atau ada perubahan? Itu biasanya yang dilakukan oleh notaris. Intinya
notaris setahu saya tidak membuat perjanjian baku. Itu. Enggak, tadi kan Bapak kan mengatakan akte notaris baku. Enggak, tadi kan Bapak mengatakan kan sudah. akte notaris ada yang baku. Jadi saya menjawab. Sudah. Sudah gini, ada moderator. Jadi supaya apa PNPN juga mengetahui. Enggak, Bapak dulu. Tenang dulu. Sudah ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang saya tahu. Silakan Pak Bombongan ya. Kalau Iya. ada moderatornya. Setiap jawab menjawab ditunjuk moderator Iya. dulu baru ngomong ya. Selesai dulu. Iya. Tahan diri. Nanti kamu tak laporkan. Yang saya tangkap tadi, Ya, silakan. perjanjian yang dibuat di notaris berupa akte. Itu tadi yang saya tangkap. Berupa perjanjian baku. Yang saya tangkapi bahwa di notaris itu tidak dikenal Nanti perjanjian ada baku. gilirannya Pak Bombongan. Ya. Biar selesai Itu aja. Jadi notaris itu membuat sesuai dengan kemauan ataupun keinginan daripada para pihak yang menghadap. Itu. Ya. Terima kasih Pak Jumokas ya. Terima kasih. Terima kasih Jadi, Pak Jumokas. Bentar ya. Bang Kawan. Tadi narasumber sudah menguraikan ya. Perjanjian itu ada yang daur, dibuat oleh dan di hadapan notaris. Kalau itu berita acara, risala lelang, semua itu notaris membuat full. Tetapi ada perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Sehingga para pihak itulah yang menentukan maksud kehendaknya isi perjanjian. Memang dalam praktek biasanya AJB jual beli itu sewa menyewa dan sebagainya itu sudah kayak ada belangkonya sehingga formulasi itu pointersnya dikemukakan para pihak tapi tetap nanti dibacakan oleh notaris dan lembar demi lembar itu ditandatangani oleh pihak dan situ ya. Itu bukan standar baku atau perjanjian kontrak. Kalau perjanjian kontrak itu perjanjian yang dibuat dalam bentuk formulir. Ya, kayak kita formulir utang piutang di leasing dan sebagainya, kita cetak foto itu sudah ada perjanjiannya tapi bukan notaris kalau cetak foto ya. Itu tidak ada kesepakatan ruang yang bebas untuk menentukan isinya ya. Itu semua kita sudah paham ya. Nah, yang dipermasalahkan oleh Pak Bombongan ya, apabila intinya kalau dalam perjanjian yang dibuat oleh notaris itu kemauan para pihak di hadapan notaris itu ternyata ya di pengadilan itu dipermasalahkan dengan alasan para pihak tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan. Misalkan kita utang di bank. Nah, semua ini rata-rata kalau waktu muda itu berpengalaman dengan BRI. Itu kita kan dibawa ke notaris. Teken aja sampai 15 lembar di situ. Dan itu memang jumlahnya bunganya ditandatangani dan dibacakan. Tetapi tidak seluruhnya. Begitu juga kalau kita melakukan perjanjian sewa menyewa rumah, kita melakukan jual beli rumah, dibacakan pointers-pointersnya. Nah, ternyata di dalam hal yang dibacakan itu dipermasalahkan. Itu tidak adil, tidak fair, dan sebagainya. Bagaimana menyikapi tentang hal tersebut? Ya, silahkan mohon Bapak Ibu yang dari bawah, yang pengadilan-pengadilan agak besar tadi ya saya sebut, Siantar, Lubuk Pakam, berbagi pengalaman aja. Yang namanya Bingtek itu ya
kita mengungkapkan apa yang kita alami, mudah-mudahan ada referensinya. Tidak dinilai salah benar atas itu ya, tepat benar. Ini bukan ujian. Silakan Bapak, Ibu, terutama hakim yang sering mengalami, karena di perkara banding pun sering terjadi di situ. Ya, silakan. Enggak, sudah. Silakan tunggu Bapak menit ya. Kalau aku yang tunjuk siantar Ibu Pakam, kalau tidak bisa. Mana Pak? Ya. Dari Ibu Erika Ginting hadir enggak? Simalungun. Kalau enggak, KPN Tebing Tinggi, Bucut. Bu Elida. Aku ini orangnya ember, daripada malam-malam WA aku, kemukakan di sini ya. Ayo Ibu Halida, dari PN Kisaran, ada? Atau Bapak Ibu Hakim? Ya, ya. Kalau tidak ada masukan, silakan Pak Bumbongan ya. Pertanyaannya. Bukan menganalisis praktek peradilan dan apa yang ditemui, bagaimana hakim bisa bersikap. Tentang kesepakatan yang tidak terjadi, catat dan sebagainya, nah itu ada bukunya dari Mahkamah Agung. Kalau dulu Pak Asikin Kusuma Atmaja ya. Silakan Pak Bumbongan. Moderator memimpin jalannya supaya kalau tidak ditunjuk moderator jangan ngomong lagi. Ya, lalu lintasnya di situ ya. Silakan ya. Apa yang disebut dengan perjanjian semu, perjanjian pincang, kedudukan kedua belah tidak seimbang akan dijelaskan oleh Pak Bumbongan. Terima kasih. Iya, langsung ke pokoknya saja ya. Kalau itu nanti terlalu luas kita dan lama. Satu, syaratnya perjanjian itu salah satunya kan sebab yang halal ya. Baru kemudian lagi bahwa satu perjanjian itu di pasal lain itu menyampaikan bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar hukum, undang-undang, kepatutan dan kesusilaan. Nah, kalau misalnya kepatutan kita masukkan kepada sebab yang halal, dari situlah kita masuknya pintunya untuk melihat bagaimana perjanjian itu untuk bisa dibatalkan. Jadi meskipun dia sifatnya notaril, tetap masih bisa dibatalkan dengan tadi itu. Karena perjanjian apapun, mau baku, mau juga langsung kepada notarisnya itu, yang baku tetapi disahkan di depan, yang baku yang di depan di notaris juga bisa dibatalkan. Jadi supaya nanti Bapak Ibu Hakim memperhatikan tentang perkembangan-perkembangan apa yang sebabnya patut. Tidak seimbang para pihak dan tidak seimbang hak dan kewajibannya dalam satu perjanjian juga adalah tidak patut. Itu bisa alasan. Oleh karena itu Bapak Ibu sangat fleksibel, banyak ruang di sana untuk menentukan perjanjian itu adil apa tidak. Kalau misalnya di sini ini ada kewajibannya banyak, di sebelah sini haknya yang banyak, tidak ada kewajibannya, nah itu juga menjadi bagian pertimbangan. Oleh karena itu, pintu dari sebab yang halal adalah pintu masuknya tentang melanggar undang-undang nggak dia itu. Misalnya tentang perjanjian yang melanggar undang-undang. Nanti kan undang-undang menentukan apa-apa yang harus diatur di dalam suatu perbuatan tertentu. Kalau melanggar undang-undang, tentu bisa dibatalkan. Kepatutan dan kesalahan. Kepatutan ini yang paling banyak. Kepatutan ini yang paling banyak pintu masuknya, dan ini berkembang sesuai dengan tulisan-tulisan sekarang ini maupun putusan-putusan hakim. Termasuk putusan hakim di luar negeri, itu juga sangat berkembang. Nah, kedua adalah bahwa di dalam perjanjian itu juga ada namanya best practices. Jadi Bapak Ibu Hakim, itu ada namanya itu kebiasaan-kebiasaan. Jadi ada dua pakamnya untuk men-challenge suatu perjanjian. Satu tadi, pasal, saya lupa pasalnya itu mungkin sekitar 1338, 1339 itu ya, bahwa itu tidak boleh melanggar kesusilaan. 1339 coba dibuka ya. Itu tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan dan kepatutan. Kedua, bahwa meskipun tidak dituliskan, tetapi best practices, kebiasaan-kebiasaan itu juga mengikat. Kebiasaan-kebiasaan inilah kalau misalnya itu dibuat perjanjian melanggar dari kebiasaan-kebiasaan, itu juga menjadi bagian dari masuknya nanti tidak patutnya.
Jadi masuk ke tidak patutnya. Mungkin ini secara intinya yang saya masukkan, nanti secara teori formalnya, teori lebih lebarnya masih bisa nanti dibaca di buku-buku. Sehingga ingin saya sampaikan itu adalah bahwa perjanjian itu yang disepakati oleh kedua belah pihak itu sangat banyak ketergantungannya kepada hakim di dalam menganalisa apakah itu bisa diterima atau tidak. Kalau misalnya di-challenge, masuklah dari sana. Khususnya mereka adalah dari segi perjanjian baku, itu yang paling umum. Karena perusahaan itu adalah perusahaan yang kuat. Masyarakat adalah yang lemah. Sehingga oleh karena itu Bapak dan Ibu di dalam mengadili harus lebih memihak. Bukan harus, maksudnya memihak tidak fair ya. Lebih memperhatikan orang yang lemah daripada orang yang kuat. Karena misalnya kita meminjam uang, meminjam mencicil rumah, kita semua tanda tangan. Gak ada lagi di sana itu, saya maunya begini, ada saya maunya begini. Sudah ada semua perjanjian-perjanjiannya. Ya, minta tanda tangan KPR rumah, kita tanda tangan. Nah, kalau terjadi misalnya masalah dalam hal ini, supaya Bapak lebih memperhatikan, jangan hanya ini kan sudah notarial, Bapak sudah tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan berarti nggak sudah diterima. Nah, ingat, meskipun kita tanda tangan, tetapi kalau bertentangan undang-undang itu tetap tidak boleh. Contoh, sama-sama sepakat, tapi bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan itu tidak boleh. Contoh, itu ada di Amerika, dinyatakan, mereka sepakat ganti suami istri, ganti-gantian ya, istriku kamu, baru besok istrimu ke saya. Itu sepakat mereka, tetapi melanggar kesusilaan dan undang-undang. Itu nggak boleh perjanjian seperti itu. Banyak perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh para pihak, tetapi dia melanggar undang-undang atau kepatutan. Nah, apalagi saya terpaksa menentangkan itu karena saya nggak ada pilihan. Waktu juga sudah habis, ya tentu saya tinggal tanda tangan. Yang penting cair dulu, saya bisa membayar. Tapi kalau saya gagal membayar, tentu nanti akan menjadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu dalam hal konteks ini, kebetulan ini ada materi yang seperti ini, nanti menjadi masukan kepada Bapak Ibu Hakim, kiranya bermanfaat. Mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya. Cluenya, dasar hukumnya Bapak Ibu, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya. 1338 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, prinsip dasar keadilan dan kesusilaan. 1339. Oleh karena itu yang harus diterjemahkan dalam membuat suatu putusan. Terakhir dari narasumber, ada komentar terhadap itu? Kalau tidak, topik lagi. Cukup. Nanti juga kebiasaan-kebiasaan itu coba dicek nanti di 1340 ya. Mungkin di 1340 kelihatannya. Coba nanti bahwa kebiasaan-kebiasaan itu juga mengingat best practices itu sangat penting di dalam 1339 Pak ya. 1339 bukan kebiasaan Pak, itu melanggar undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Iya, kalau kebiasaan-kebiasaan bahwa gini, meskipun kita tidak perjanjikan, tetapi kebiasaan-kebiasaan menjadi bagian daripada perjanjian itu di 1340 dan. Ya, terima kasih ya. Ya. Terakhir ya, biasanya dipermasalahkan kehadiran para pihak di depan notaris. Nah, sekarang kan zaman digital. Bolehkah membuat akte notaris secara Zoom meeting? Kira-kira pemikirannya bagaimana ya? Orangnya di Jakarta, di situ kan para pihak hadir di hadapan notaris. Kalau menemui kasus, kalau mediasi aja bisa lewat elektronik. Kalau membuat perjanjian, orangnya di Amerika, notarisnya di Jakarta, di situ sepakat Zoom meeting. Bolehkah menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana itu harus dilakukan? Ya. Mungkin narasumber bisa. Saya kira narasumber yang lain yang bisa menjawab itu Pak Bombongan. Diatur ya di dalam Undang-Undang Notaris ya, itu diatur itu. Ya, diatur di pasal 15 ayat 2 dan 3 ya. Sampai saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan kehadiran fisik orangnya harus ada ya. Perhatikan ketentuan pasal 15 ayat 2, 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan kalau itu terjadi,
Nah, kalau sekarang notaris berhati-hati itu ada CCTV-nya. Kalau tidak itu dia nanti bisa membuktikan pada hari dan tanggal seperti dimuat dalam akte, itu dia tidak ada di situ. Tidak mungkin itu dilakukan. Istriku pernah kasus di PN Jakarta Timur dan sudah ketika hadir ada KTP-nya, dia dianggap suaminya. Ternyata yang datang di situ suaminya bukan orang situ. Nah, dibuktikan itu polisi pula. Ya, istriku mau bercerita, silakan pengalaman. Ayo Bu Endang. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi tetap kehadiran orang di hadapan notaris itu hal yang vital ya. Sampai sekarang belum bisa dilakukan tanda tangan secara Zoom atau tidak hadir ya. Ada masukan-masukan atau pertanyaan lain dari Pengadilan Negeri tingkat pertama? Ya. Pas. Ya. Dinamika dari suatu diskusi fintech memang sering terjadi ya. Kita pedomani apa-apa yang sudah ditulis oleh narasumber ya. Ini luar biasa Bapak narasumber ini ya. Tulisannya sangat lengkap, padat, ringkas. Sudah di-share di grup komunitas ya. Selanjutnya kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa diajukan pertanyaan secara tertulis ya. Saya kira waktu sudah 15.39 ya, kita akhiri. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan fintech kali ini. Silakan saya kembalikan ke MC, tetapi tepuk tangan dulu yang meriah kepada narasumber. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan narasumber kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, kami mohon semua menghidupkan cam-nya agar kami capture sebagai daftar hadir. Baik semuanya boleh lihat ke kamera, mohon izin akan saya pandu. Baik 3, 2, 1. Oke baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini hingga acara ini selesai. Saya Nida selaku pembawa acara pamit undur diri. Umur kakek sudah tua, namun tetap mencari kekasih. Pamit undur diri pembawa acara, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.